Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan para saudara, khususnya keluarga Mas Yosep, pada malam hari ini kita mempersembahkan perayaan Ekaristi untuk keselamatan jiwa Mas Yosep yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Sebuah peristiwa yang harus mau tidak mau dihadapi dengan iman, dan Mas Yosep sendiri menghadapinya dengan iman, bahkan mempersiapkannya. Maka mari para saudara, kita mempersiapkan juga dalam perayaan Ekaristi ini dengan menguduskan hidup kita terlebih dahulu. Kita hening sebentar, menyadari bahwa hidup yang dianugerahkan hari ini adalah kesempatan untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Namun seringkali kita menodai kesempurnaan itu dengan dosa-dosa kita. Kita menyesali segala dosa dan mohon ampun dalam keheningan. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menebus kami. Semoga kami semakin giat berusaha untuk mewujudkan keadilan dan belas kasih di tengah-tengah kami, sehingga kami menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Malam hari ini kami berdoa untuk Mas Yosep yang Kau panggil 40 hari yang lalu. Berkenanlah Engkau menyucikan jiwanya dari segala dosa dan menganugerahkan kebahagiaan abadi seperti yang diperjuangkannya seumur hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan pertama. Pembacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilead, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa,
baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipikulnya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merengut pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Maka terbaringlah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referen. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia, bagi orang yang berlindung kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu. Terhadap persengkokolan orang-orang, engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Berkatalah kata teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepadamu. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku.
Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mas Yosef yang terkasih, 40 hari yang lalu bersama Mbak Yayu, Pius, dan juga Nanda bersama Bapak, adik-adik, dan semua kemenakan serta kerabat yang mencintaimu, kami mengantarmu kembali ke keabadian bersama Allah. Banyak kebaikan dan kemurahan hati Allah telah kami terima melalui kehadiranmu sebagai seorang anak, suami, ayah, dan saudara. Kehadiranmu, Mas Yosef, menjadi rahmat bagi kami semua. Mas Yosef yang terkasih, meskipun jenengan berpesan pada Nanda, utamanya, yang kemudian disampaikan kepada kami semua bahwa tidak usah berduka, tetapi kami tetap sedih dan sangat sedih menerima kepulanganmu pada Allah. Mas Yosef yang terkasih, dalam pembicaraanmu dengan Nanda 27 November 2021 sebelum opname jenengan yang pertama, dan pembicaraan itu direkam Nanda, kami akhirnya tahu betapa segala sesuatu telah jenengan persiapkan dengan baik, termasuk kepulanganmu kembali kepada Allah yang abadi. Dengan kata dan kalimat yang jelas, tanpa rasa takut, cemas, apalagi ragu, jenengan mendiktekan kepada Nanda apa yang harus ditulis dalam banner yang dipasang di depan rumah ketika peristiwa kepulanganmu terjadi. Beberapa kali aku mendengarkan rekaman itu, Mas Yosef. Kurang lebih demikian. Jenengan menolak ada kata-kata
kami yang berduka. Jenengan menolak keras. Justru sebaliknya, jenengan meminta Nanda menuliskan kami yang berbahagia. Dengan ungkapan yang sederhana dan selaras dengan kehidupan sebagai seorang pelaut, terbaca memang tidak biasa. Mas Yosef mengatakan berkah dalam garis miring bon voyage, artinya selamat berlayar. Kemudian mendiktekan kepada Nanda, telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari titik-titik, tanggal titik-titik. Mohon dimaafkan atas segala dosanya. Selanjutnya Mas Yosef mendiktekan keterangan almarhum Bintang Jasa Jalasena Nararya, pangkat Kolonel dalam tanda kurung P garis miring Purnawirawan Yosef Sutrisnoto, NRP 9668P. Itu semua jenengan diktikan kepada Nanda, mantan Gumil Kodik Latal dan mantan dosen pelaut AAL. Kemudian kami yang berbahagia, Ibu, Mas Pius, dan kamu, demikian kata jenengan pada Nanda. Jangan ada kata-kata duka cita. Di bawah ditulis berkah dalam garis miring happy landing. Pesan Bapak hanya tulisan itu saja, lain-lainnya tidak perlu. Ini semua karena Bapak punya semangat, punya iman. Demikian katamu pada Nanda. Maka di atas jangan ditulis kami yang berduka, jangan. Hal-hal seperti itu harus dipikirkan sejak awal. Mudah-mudahan Tuhan memberi umur panjang. Kemudian bon voyage, selamat berlayar, happy landing, selamat sampai tujuan. Itulah yang Bapak pikirkan. Demikian katamu. Intinya gitu. Jangan ada tulisan kami yang berduka, jangan. Tapi kami yang berbahagia, katamu. Namanya orang berpulang ke surga itu pasti yang diinginkan bahagia. Oke, demikian Mas Yosef menyampaikan. Waktu dan sebagainya di tangan Tuhan. Tetapi kita sudah menyiapkan. Untuk merancang tulisan ini, Bapak merenung. Kami yang berduka jangan. Tapi tulisannya itu berkah dalam, happy landing. Walaupun kalian kehilangan, tetapi kalian kan berbahagia melihat orang yang meninggalkan kalian ke surga. Ini iman sebagai orang Katolik. Kalau dikasih umur panjang, puji Tuhan, haleluya. Demikian kata jenengan Mas Yosef, dan itu direkam dengan jelas oleh Nanda. Jujur Mas Yosef, aku kagum mendengarkan ungkapan kesiapanmu itu. Aku terharu mengalami imanmu dalam kata-kata yang biasa dan sederhana. Kata-kata yang biasa dan sederhana mengungkapkan hidup jenengan yang sederhana, biasa, dan lurus. Sekian tahun kami semua mengalami kesederhanaan, kebiasaan, biasa saja dan lurusnya hidup jenengan. Mas Yosef yang terkasih, kami semua percaya jenengan telah menggunakan masa hidup, masa rahmat dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan apa yang disabdakan Tuhan Yesus hari ini. Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Mas Yosef menyadari benar bahwa hidup yang dianugerahkan adalah kesempatan untuk berjuang menjadi sempurna.
pasti tidak akan pernah sempurna seperti Bapa di surga. Jenengan pasti tahu itu. Banyak kegagalan yang jenengan alami. Namun Mas Yosef percaya bahwa hidup ini merupakan masa rahmat untuk menjadi sempurna. Perjuangan untuk menjadi sempurna ini telah jenengan lakukan dengan iman. Ini nampak sekali Mas Yosef dari kata-kata jenengan yang didiktekan pada Nanda. Mas Yosef yang terkasih, terima kasih bahwa jenengan telah menjadi contoh beriman yang sederhana, yang biasa, yang lurus. Minta maaf karena banyak kata dan kelakuan kami, terutama tentu kata dan kelakuan Mbak Yayu, Pius, Nanda, adik-adikmu yang telah mengecewakan dan melukaimu. Saya percaya jenengan pasti memaafkan sebelum kami minta maaf. Mas Yosef yang terkasih, selamat memasuki keabadian, happy landing, selamat mencapai tujuan. Doakan kami selalu Mas Yosef yang masih berjuang untuk menjadi sempurna di dunia ini, seperti yang disabdakan Tuhan Yesus hari ini. Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Mas Yosef yang terkasih, satu hal mendasar kami terima dari jenengan di akhir hidup jenengan, bahwa bagi orang beriman kematian bukanlah hal yang menakutkan. Berkat Allah menyertai perjalanan Mas Yosef dan kita semua. Amin. Kita hening sejenak Bapak Ibu, kita kembali kepada diri kita masing-masing bahwa apa yang kita doakan sebetulnya sedang kita hidupi hari ini dan kita perjuangkan. Benarkah demikian? Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan dan rahmat yang kami terima dari dan melalui darimu melalui Mas Yosef. Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa permohonan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah Engkau mengampuni, membersihkan jiwa Mas Yosef dari segala dosa dan menganugerahkan kebahagiaan hidup seperti yang diimaninya dan yang diperjuangkannya seumur hidup. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berilah kami kekuatan sehingga kami pun juga berjuang seperti yang diperjuangkannya seumur hidup. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, berilah kekuatan ilahi-Mu kepada istri, anak-anak, dan juga saudara-saudari yang ditinggalkan. Semoga apa yang diberikan Mas Yosef sungguh bernilai seperti apa yang diberikan Elia kepada Elisa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi sanak keluarga kami yang sudah Kau panggil menghadap-Mu. Dipersilahkan mendoakan para saudara yang sudah dipanggil secara pribadi. Demikianlah doa-doa kami ya Bapa, dengan pengantaran Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama persembahan roti dan anggur.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengampun, semoga berkat roti dan anggur ini kami semakin Kau anugerahi kemurahan hati untuk mengasihi dan mengampuni. Bersama persembahan suci ini kami juga mempersembahkan Mas Yosef yang sudah Kau panggil 40 hari yang lalu. Berkenanlah Engkau menguduskan jiwanya dari segala dosa, seperti Engkau menyucikan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami, Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, khususnya Mas Yosef yang kami doakan malam ini, dan juga sanak keluarga kami yang lain yang sudah Kau panggil menghadap-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
memohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah dari-Mu. Para saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba malam ini. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Kita nanti komuni di tengah. Bagi Bapak Ibu yang bukan berasal dari Paroki Juanda, hati-hati, bangkunya itu sempit sekali kalau untuk lewat, terutama yang sepuh-sepuh. Matur nuwun.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengenyangkan kami dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa berbelas kasih dan mengampuni semua orang, agar kelak kami dapat memandang wajah-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, atas nama keluarga, saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Lingkungan dan warga lingkungan Robertus Belarminus, juga umat wilayah Benediktus, Paroki Sidoarjo, dan juga kurnya. Matur nuwun sangat. Tidak jauh dari kerajaan Allah, matur nuwun. Kemudian juga seluruh umat Juanda yang kerso rawuh, terima kasih sekalian, terima kasih semua atas ketulusannya, juga bapak, adik-adik dan kemenakan, semua kerabat, matur nuwun bapak dan adik-adik semua, terima kasih, dan semua kemenakan, semua kerabat, ibu-ibu yang menghias bunga, dan juga petugas liturgi lainnya. Sekali lagi matur nuwun, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Tidak mengira tadi ya beler tadi ya, minta maaf ya tadi mungkin mengganggu misa. Saya ingat engkel-engkelannya sama Mas Yosef, saya nggak tahu, dek gak gelem kalah ya aku gak gelem kalah begitu. Saya ingat seperti itu, lalu tidak bisa menahan. Matur nuwun sangat, kita mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu dan bersama roh.
Allah yang Maha Baik memberkati para saudara beserta seluruh sanak keluarga saudara dan perjuangan hidup saudara untuk menjadi sempurna, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus. Amin. Dalam